spin-off AAI dari Adaro menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Kesempatan ini ada 7 poin yang ingin saya bahas. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Nah, 7 poin yang saya maksudkan di sini yaitu pertama, kenapa spin-off, kedua, tujuan spin-off, ketiga, mekanisme spin-off, keempat, dividen, kelima, harga saham, keenam, prospek, dan ketujuh, strategi. Langsung saja, yang pertama, kenapa spin-off? Nah, kita tahu spin-off kan ini adalah proses di mana sebuah perusahaan induk memisahkan salah satu atau beberapa anak perusahaannya menjadi entitas bisnis yang berdiri sendiri dan independen. Anak perusahaan yang dipisahkan ini akan memiliki struktur manajemen, kepemilikan saham, dan juga identitas perusahaan yang berbeda dari perusahaan induk. Setidaknya ada 4 hal kenapa AAI ini di spin-off, yaitu yang pertama, fokus pada bisnis inti. Jadi dengan memisahkan AAI dari Adaro yang mungkin sudah dianggap kurang relevan dengan bisnis inti. Artinya di sini bukan kurang bagus, masih bagus, tetapi secara Adaro sudah lebih mengarah ke segmen bisnis yang lebih bersih. Tentu dengan adanya Adaro Andalan Indonesia ini, maka apa yang dilakukan oleh Adaro dengan mendiversifikasi segmen bisnisnya ke arah energi baru terbarukan, tentu ini kurang berjalan dengan baik. Maka salah satu solusinya adalah memisahkan Adaro Andalan Indonesia dari Adaro Energi Indonesia, karena di sini perusahaan induk dapat lebih fokus pada pengembangan dan pertumbuhan bisnis utamanya. Kemudian hal yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Nah, dengan melakukan spin-off, ini juga dapat meningkatkan nilai perusahaan induk dan anak perusahaan yang dipisahkan. Hal ini karena masing-masing perusahaan dapat dinilai secara terpisah berdasarkan prospek pertumbuhan dan kinerja masing-masing. Nah, tentu memang untuk berbicara tentang prospek kan di sini tadi ada poinnya ya. Nanti kita akan coba bahas di situ. Tapi intinya di sini kenapa melakukan spin-off, karena salah satunya juga memang meningkatkan nilai dari perusahaan. Kalau mungkin nilai perusahaan dari Adaro secara keseluruhan banyak juga sepertinya kurang maksimal karena adanya Adaro Andalan Indonesia di dalamnya. Ya tentu secara kebijakan-kebijakan kemudian ketika Adaro Andalan Indonesia ini dipisahkan akan lebih mempermudah Adaro Energi Indonesia. Yang ketiga, menarik investor. Ya, dengan spin-off dapat menarik investor baru yang tertarik pada bisnis spesifik anak perusahaan yang dipisahkan. Nah, sekalipun kita sedikit menyentil bahwa memang nantinya juga yang akan menjadi investor di Adaro Andalan Indonesia ketika di IPO adalah pemegang saham dari Adaro. Namun tentu jika ada beberapa yang mungkin sudah tidak tertarik lagi dengan Adaro Andalan Indonesia ini, akan tergantikan dengan investor-investor yang baru. Dan yang keempat, memberikan fleksibilitas, di mana perusahaan induk dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada anak perusahaan yang dipisahkan dalam hal pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Jadi ketika spin-off ini dilakukan, memang baik Adaro maupun AAI ini akan lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan AAI itu tidak akan lagi mempengaruhi Adaro, begitu juga sebaliknya. Jadi ini sebenarnya merupakan suatu langkah yang sangat bagus. Jadi kesimpulan kenapa spin-off ini dilakukan, ya tidak lain dan tidak bukan, ini adalah strategi bisnis yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan induk dan juga anak perusahaan yang dipisahkan. Namun memang keputusan untuk melakukan spin-off harus dipertimbangkan secara matang karena melibatkan berbagai faktor kompleks, dan saya yakin spin-off ini adalah keputusan yang pastilah sudah dipertimbangkan secara matang oleh manajemen dari Adaro Energi Indonesia. Pastilah ini bukan suatu rencana yang baru, pastilah ini sudah banyak dibahas, hanya memang mungkin momentumnya ya sekarang ini. Jadi saya pikir ini suatu hal yang cukup bagus dan kita akan temui itu di poin-poin selanjutnya.
Yang kedua, kita bahas tentang tujuan spin-off. Yang pertama, kita tahu bahwa Adaro sendiri ingin menunjang program pemerintah berkaitan dengan program pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Nah, keuntungan sendiri kalau versi saya menganalisa bahwa dengan Adaro Energi Indonesia ini ingin menunjang program pemerintah, ya salah satunya dia harus memisahkan AAI dari Adaro Energi Indonesia. Karena kan dengan demikian program pemerintah tentu itu di dalamnya berisi juga kebijakan-kebijakan yang ketika ada yang bertentangan dengan program pemerintah, memang mungkin tidak langsung diberhentikan, tetapi kan biasanya ada kebijakan-kebijakan yang ya boleh dibilang sedikit mempersulit ataupun mungkin banyak mempersulit. Nah, dalam hal ini ketika AAI ini dilepas, tentu ya kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan, ya tentu itu hanya dialami oleh AAI sendiri, tidak berdampak ke segmen-segmen bisnis Adaro yang lainnya. Nah, kedua, memaksimalkan pengembangan segmen mineral dan juga green dari Adaro. Yang kita tahu bersama, memang Adaro sudah diversifikasi ke segmen bisnis mineral dan juga energi baru terbarukan, yang tentunya dengan demikian tujuan dari spin-off ini, kedua segmen bisnis ini akan lebih dimaksimalkan lagi, baik secara pendanaannya juga akan lebih dimaksimalkan karena sudah tidak terdampak dengan keputusan-keputusan yang merugikan Adaro karena ada AAI di dalamnya. Ini tentunya tidak lagi berdampak di segmen bisnis mineral dan juga green dari Adaro ini. Selanjutnya kita masuk di poin yang ketiga, mekanisme spin-off AAI dari Adaro. Yang pertama kan kita tahu bahwa Adaro ini akan jual seluruh saham yang dia miliki di AAI. Dan kemudian kedua, saham AAI ini ditawarkan ke pemegang saham Adaro. Benarnya Adaro secara keseluruhan ya, pemegang sahamnya itu tidak melepas AAI. Hanya memang mekanismenya saja yang secara ketika di spin-off dilepas, tetapi kan ujung-ujungnya pemegang sahamnya juga adalah para pemegang saham dari Adaro Energi Indonesia. Jadi spin-off ini bukan seolah-olah Adaro andalan Indonesia itu tidak bagus, Adaro andalan Indonesia itu sudah tidak menjanjikan keuntungan, tidak, tetapi hanya untuk memaksimalkan. Ya, ini saya pikir mekanisme ini memang betul-betul suatu tindakan yang sangat brilian yang dilakukan oleh manajemen dari Adaro, sehingga baik Adaro maupun AAI ini saya yakin ke depan dua-duanya akan tetap bagus. Namun memang nanti kita akan bahas itu di prospeknya. Jadi ketika saham AAI ini ditawarkan ke pemegang saham Adaro kan sebenarnya memang oke, secara perusahaannya AAI sudah berdiri sendiri, tetapi kan intinya di dalam ada pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya itu tetap adalah pemegang saham dari Adaro itu sendiri. Dan untuk mekanisme ini juga kan kita tahu tanggal pencatatannya, info yang saya dapat itu akan diputuskan di rapat umum pemegang saham luar biasa yang rencananya akan dilaksanakan di tanggal 18 bulan Oktober 2024 ini. Sedangkan untuk rasio penjatahan memang ini belum tentu, akan nanti kita akan dengar setelah RUPS LB ini. Dan untuk penjatahan ini apakah lebih diutamakan kepada pemegang saham inti atau juga kita akan lihatlah seperti apa ya. Dan ketika saya mencari informasi tentang ini, ada juga salah satu info yang saya dapatkan berkaitan dengan mekanisme spin-off dari Adaro ini terhadap AAI, itu justru dia membahas dari segi pajak ya. Sedikit saya bagikan apa yang saya dapatkan lewat pembahasan itu, di mana dikatakan bahwa kalau Adaro menjual langsung AAI ini, maka secara keuntungan yang didapat oleh Adaro di kisaran 36 kalau saya tidak salah sampai 40 triliun rupiah ini akan terkena pajak kisaran 3 sampai 4 triliun. Sedangkan ketika Adaro melakukan spin-off seperti ini, ya pasti diperhitungkan kemungkinan anggarannya itu hanya di kisaran
3 sampai 500 miliar saja. Jadi selisihnya sangat jauh berbeda. Maka dari informasi tersebut juga mereka menyampaikan bahwa spin-off ini memang dilakukan dengan cara yang sangat-sangat profesional, memperhitungkan segala hal sehingga sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan bagi para pemegang saham itu sendiri. Jadi memang salah satu bagian juga kenapa Adaro tidak menjual langsung ya, hanya melakukan spin-off dengan mekanisme seperti ini, yaitu salah satunya ternyata Adaro itu terhindar dari pajak yang cukup besar, dan apa yang mereka lakukan ini tidak salah karena memang ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang memang paham dengan aturan, sehingga ya boleh jadi seperti ini. Dan dikatakan memang ini mekanisme ini sangat profesional dan sangat terukur ya. Mereka sudah mengukur segala sesuatunya, mereka sudah mengerjakan secara profesional, mempertimbangkan segala sesuatu, sehingga ketika ini dilakukan ya tentu besar kemungkinan baik Adaro andalan Indonesia, lebih lagi untuk Adaro Energi Indonesia ini sama-sama akan diuntungkan seperti itu. Kemudian mari kita bahas poin yang keempat, yaitu dividen. Nah, untuk dividen sendiri ada beberapa asumsi. Ya, yang pertama ada yang mengasumsikan bahwa kemungkinan dividen yang akan didapatkan ini cukup besar, yaitu di kisaran 750 sampai kurang lebih 1.300. Di mana memang jika hal ini terjadi, ini memang menarik, tetapi tentunya ini juga sangat-sangat beresiko. Jadi kalau ada yang memang mau membeli dari sekarang ini berharap akan dapat dividen yang jumbo, tentu memang di satu sisi menarik, tetapi ini sangat beresiko karena bisa jadi ya bisa jadi saja setelah cum-date kemudian di ex-date-nya dia bisa turun jauh, dan kemudian bisa memang lebih besar turunnya dibandingkan dengan dividen yang ada. Karena memang untuk dividen ini ya diasumsikan ya, diprediksi ya akan dibagikan. Salah satu tujuannya adalah untuk menambah dana guna menebus saham AAI yang nantinya akan di-IPO-kan, dan tentunya seperti yang sudah dibahas tadi akan ditawarkan kepada pemegang saham dari Adaro. Jadi memang di satu sisi sangat menarik ya, di satu sisi memang sangat menarik karena untuk membeli saham AAI bagi yang sudah punya saham Adaro kan sudah dapat modal dulu melalui dividen, tetapi itu memang menarik jika punya lot yang banyak, juga sudah masuk di harga-harga yang bawah. Tetapi kalau baru mau masuk sekarang memang agak beresiko ya. Untuk kali ini memang sih saya berencana ya untuk karena memang saya juga tidak pegang Adaro, jadi saya rencana untuk memang akan membeli beberapa lot untuk Adaro untuk jadikan pembelajaran akan seperti apa nanti ke depan, dan itu nanti akan saya update di video selanjutnya. Selanjutnya ada juga yang berasumsi bahwa memang tidak ada dividen karena kemungkinan besar dana ini akan dipakai untuk ekspansi atau pengembangan anak-anak usaha yang lain dari Adaro. Nah, ini memang bisa jadi juga. Jadi memang semua ini masih bersifat asumsi ya. Nanti memang keputusannya pasti akan lebih jelas ketika kita sudah mendengar melalui hasil RWPS LB dari Adaro yang akan dilaksanakan di kisaran tanggal 18 bulan Oktober nanti. Dan selanjutnya, apakah Adaro dan juga AAI ini akan rutin bagi dividen ke depannya? Ya memang ini masih sulit ya untuk memastikan. Tetapi kalau melihat dari data yang ada, prediksi saya setelah ini resmi IPO, kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar dan hanya prediksi, bisa salah bisa benar, kemungkinan besar yang akan lebih rutin membagikan dividen dan lebih besar ya, bukan sekedar rutin tapi lebih besar itu di AAI, karena memang dilihat dari pendapatan dan laba bersih yang dihasilkan oleh AAI, kemungkinan besar akan lebih membagikan dividen itu rutin dan lebih besar untuk dividen yieldnya lebih ke Adaro andalan Indonesia. Sedangkan untuk Adaro Energi sendiri ya mungkin kalaupun membagikan dividen itu akan sangat kurang karena secara penghasilan terbesar itu dari AAI, dan kita tahu bersama bahwa untuk segmen bisnis mineral masih terus
butuh pendanaan yang lebih besar, apalagi untuk segmen bisnis energi green yang tentunya di situ juga masih sangat butuh pendanaan, yang membuat prediksi saya berkaitan dengan dividen kemungkinan besar Adaro ya. Adaro ini secara keseluruhan, untuk Adaro Indonesia ini kemungkinan untuk pembagian dividen, jika ada, kemungkinan dividen yieldnya itu kecil. Tapi ya teman-teman, ini hanya prediksi ya, bisa benar, bisa salah juga. Oke, kita masuk di poin yang kelima, harga saham. Untuk jangka pendek, akan ketika Adaro Andalan Indonesia IPO, kemungkinan kedua-duanya memang masih akan berfluktuasi ya, berfluktuasi kemungkinannya. Tapi waktunya juga kita tidak tahu apakah seminggu, sebulan, atau berapa. Tetapi kalau versi saya sendiri, kemungkinan besar itu Adaro Energi itu akan bisa lanjut koreksi untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan untuk Adaro Andalan Indonesia justru besar kemungkinan dia akan bisa lanjut naik dalam jangka pendek, karena dari beberapa perhitungan ketika dia IPO nanti, ada beberapa perhitungan dianggap memang harga IPO dari Adaro Andalan Indonesia ini menurut prediksi masih termasuk tergolong sangat murah. Jadi ada kemungkinan memang setelah dia berfluktuasi entahkah berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, kemungkinan besar Adaro Andalan Indonesia justru secara harga bisa lanjut naik lagi, akan lanjut naik, tapi ini dalam jangka pendek. Karena kan salah satu penyebab juga apabila benar prediksi saya di dividen, di mana Adaro Andalan Indonesia yang akan lebih banyak membagikan dividen dibandingkan dengan Adaro Energi, ya tentu akan lebih banyak investor-investor retail yang sangat akan tertarik ya, akan lebih banyak investor-investor yang lebih tertarik untuk masuk di Adaro Andalan Indonesia setelah mungkin setelah mereka wait and see dengan situasi yang belum menentu sebelumnya, dan ketika sudah stabil kemungkinan besar banyak yang akan masuk di Adaro Andalan Indonesia. Artinya demand dari investor ke AAI ini akan besar, dan besar kemungkinan akan mendongkrak kenaikan harga sahamnya. Tapi memang akan lebih jelas nanti ketika saat komposisi pemegang saham AAI ini sudah jelas. Artinya memang jika pemegang saham AAI ini ke depan ternyata memang kurang lebih sama dengan komposisi yang ada di Adaro Energi Indonesia, ya tentu besar kemungkinan harga saham dari AAI ini akan meningkat di jangka waktu yang pendek. Karena investor-investor yang lain juga akan melihat, oh ternyata memang Adaro Andalan Indonesia ini sendiri cuma sekedar dipisahkan saja, tetapi bukan berarti secara prospek dia sudah kurang bagus. Karena buktinya para pemegang saham yang ada di Adaro justru mereka juga yang menjadi pemegang saham di Adaro Andalan Indonesia. Jika hal itu terjadi, maka secara harga saham untuk AAI kemungkinannya akan naik dalam jangka pendek. Sementara untuk Adaro Energi Indonesia, ya prediksi saya kemungkinan dia akan mengalami koreksi sampai di titik di mana dia stabil dan kemudian mulai mendapat apresiasi dari para investor. Oke, kita masuk di poin yang ke-6, prospek. Berbicara secara prospek, maka bagi saya sendiri memprediksi untuk prospek untuk jangka pendek yang akan menang itu adalah Adaro Andalan Indonesia, ya, yang akan lebih terlihat bagus ke depannya untuk jangka pendek, entahkah dalam jangka waktu 2 sampai 5 tahun atau 2 sampai 8 tahun. Secara jangka pendek kemungkinan prospeknya akan dipegang oleh, akan lebih, ya maksudnya akan lebih baik itu ke Adaro Andalan Indonesia. Tetapi dengan sentimen-sentimen ke arah batubara yang semakin mengarah ke hal-hal yang lebih bersifat negatif, di mana mulai ada banyak penutupan PLTU, dan tentunya ini juga akan banyak berpengaruh bagi AAI. Ya tentunya untuk jangka panjang justru memang AAI ini secara prospeknya kurang bagus. Namun memang ya untuk menentukan berapa tahun ya kita tidak tahu. Tapi justru ini akan kebalikan dengan Adaro. Adaro Energi justru mungkin untuk jangka pendek akan terlihat kurang bagus, tetapi secara keseluruhan untuk jangka panjang dia akan lebih baik lagi.
secara jangka panjang Adaro ini akan lebih bagus lagi. Nah, jangka panjangnya ini mungkin bisa lebih ke 15 tahun, 20 tahun, bahkan seterusnya ke depan, karena secara segmen bisnisnya kan ini akan terus berkelanjutan, beda dengan segmen bisnis dari Adaro Andalan Indonesia. Jadi kesimpulannya berkaitan dengan prospek, untuk jangka pendek Adaro Andalan Indonesia ini bisa lebih bagus, tapi untuk jangka panjang justru Adaro Energi Indonesia yang akan lebih bagus. Dan yang terakhir kita masuk di strategi investasi. Nah, tentu ketika berkaitan dengan strategi investasi, maka seperti yang sudah dibahas sebelumnya, lebih lagi berkaitan dengan harga saham dan juga prospek, tentu bagi Anda yang ingin masuk di AAI, ya berarti strategi investasinya adalah untuk jangka pendek ya. Anda bisa terus memantau dalam jangka pendek. Anda bisa melihat apakah AAI ini secara kinerja masih terus bagus, atau bisa Anda lihat ketika dia mulai menurun, apalagi itu berlangsung sudah beberapa tahun, ya bisa dipastikan prospek dari AAI itu memang kedepannya mulai kurang bagus. Maka berkaitan dengan strategi investasi, bagi Anda yang memang mengincar AAI karena besar kemungkinannya dia akan banyak membagikan dividen, maka strateginya untuk jangka pendek saja dan terus rutin memantau. Sedangkan untuk strategi investasi, jika Anda ingin masuk atau ingin tetap di Adaro Energi Indonesia, maka ini lebih cocok untuk strategi investasi jangka panjang. Bagi saya sendiri, untuk investasi sebenarnya saya masih akan wait and see untuk Adaro ini. Saya menunggu Adaro sampai di stabilnya nanti seperti apa, karena besar kemungkinan secara pendapatan dia akan menurun drastis setelah spin off dari AAI, yang tentunya ini pasti akan berdampak pada pergerakan harga sahamnya. Bisa saja Adaro itu turun bahkan sampai ke harga 2.000 atau mungkin lebih, kita tidak tahu ya, ini hanya sekedar memprediksi. Jadi kesimpulannya melalui pembahasan kali ini, teman-teman, memang ini sangat menarik ya. Memang ini sangat menarik karena banyak sekali poin yang harus kita perhatikan, tetapi saya justru sangat tertantang dengan spin-off AAI dari Adaro ini karena banyak memberikan pelajaran ya. Jadi kalau yang masih bersifat spekulasi, ya sebaiknya kalaupun mau masuknya sedikit ya spekulasi, tapi kan ada data-datanya juga, bukan murni spekulasi. Tapi karena memang mungkin masih ada beberapa bagian yang masih membingungkan, ya sebaiknya jangan berinvestasi dengan dana yang besar. Tapi kalau memang bagi Anda yang sudah paham sepenuhnya ini dan Anda sudah menemukan sebenarnya ke arah mana yang akan lebih bagus, apakah ke AAI atau ke Adaro, ya silakan Anda sesuai dengan hasil pengamatan Anda, sesuai dengan keyakinan Anda. Hanya memang untuk beberapa waktu ke depan, apakah mungkin sampai di sepanjang tahun ini, menutup tahun 2024 ini, kemungkinan secara harga sahamnya itu memang dia belum stabil, ya itu kita tidak tahu. Tapi intinya di sini adalah lakukan analisa semaksimal mungkin. Apa yang dipaparkan di video ini hanya sebatas informasi dan juga beberapa prediksi yang bisa salah, bisa juga benar. Yang terpenting Anda melakukan analisa sendiri untuk Anda yakin dan tetap semangat dalam investasi. Oke, itu saja dulu yang dapat dibagikan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.